Bismillahirrahmanirrahim. Materi at-tawabi', yang mana at-tawabi' di sini terbagi kepada 4 bagian. Yang pertama ada an-na'tu, yang kedua ada al-'athfu, yang ketiga ada at-taukidu, dan yang keempat ada al-badalu. Yang akan Ibu jelaskan sekarang yaitu hanya an-na'tu saja. Selanjutnya, sebagaimana kita ketahui bahwa an-na'tu tanqasimu ala qismaini. Yang pertama ada al-mufradu dan yang kedua ada al-jumlah. Ya, jadi na'at itu ada na'at mufrad, ada na'at jumlah. Kemudian di sini na'at mufrad itu terbagi kepada 2 bagian, ada na'at mufrad yang hakiki, ada yang sababi. Di sini perlu kalian pun mengetahui pengertiannya bahwa yang disebut dengan na'at mufrad hakiki yaitu menjelaskan si man'ut secara langsung. Karena kita sedang berbicara tentang na'at, maka di mana-mana ada na'at pasti ada man'ut. Apa itu na'at? Na'at itu sifat dan man'ut itu yang disifati. Ya. Jadi di sini na'at mufrad itu terbagi 2, ada hakiki dan ada sababi. Na'at mufrad hakiki yaitu menjelaskan si man'utnya secara langsung. Jadi yang dijelaskannya itu yang disifatinya si man'utnya secara langsung. Sedangkan yang kedua yaitu na'at sababi, itu mah menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'ut. Jadi yang dijelaskannya itu bukan si man'utnya. Kalau sababi mah, tapi menjelaskan sesuatu yang berhubungan dengan man'ut. Selanjutnya di sini yang pertama tadi na'at hakiki. Jadi na'at hakiki itu harus sama dari segi yang pertama na'at man'utnya, kemudian yang kedua mufrad tasniyah jama', yang ketiga ada mudzakkar muannas, yang keempat ma'rifat nakiroh, dan yang terakhir yaitu dari segi i'rabnya itu harus sama. Sekarang kita lihat contohnya. Yang pertama, di sini contohnya ada ja'ar rajulu al-mahiru. Ini contoh na'at hakiki. Ya, di sini ada kalimat ja'ar rajulu al-mahiru. Yang artinya telah datang, siapa yang datang? Ar-rajulu laki-laki, al-mahiru yang pandai. Maka dalam contoh kalimat tersebut yang menjadi naatnya itu kira-kira mana? Yang jadi naatnya itu adalah lafad al-mahiru di sini. Ini naatnya. Kemudian yang jadi man'utnya mana? Yang jadi man'utnya itu adalah lafad ar-rajulu. Ini yang disifatinya. Ini menjadi man'ut. Ya. Karena tadi berbicara tentang naat, naat itu sifat. Kemudian man'ut itu yang disifati. Oh, ternyata rojul di sini disifatinya itu sebagai orang yang pandai, ya. Jadi langsung karena ini berbicara tentang naat hakiki, maka yang dijelaskannya itu adalah si man'utnya. Jadi yang pandainya itu adalah si rojul, bukan orang lain, seperti itu. Nah, sekarang kita lihat dari segi naat man'utnya ini sudah sama ya. Jadi di mana-mana ada naat pasti ada man'ut. Kemudian yang kedua, kita lihat dari segi mufrad, tasniyah dan jamaknya. Sekarang lihat, di sini ar-rajulu mufrad, tasniyah atau jamak? Oke. Di sini ar-rajulu sebagai mufrad. Kemudian naatnya kita lihat, naatnya mufrad juga tidak, sama, naatnya juga mufrad, berarti sudah sama. Kemudian yang ketiga yaitu dari segi mudzakkar dan muannasnya. Di sini ar-rajulu pasti menunjukkan mudzakkar. Oke, kita buledan mudzakkar. Kemudian yang naatnya pun di sini harus mudzakkar, ya. Sama, sudah mudzakkar. Oke, sesuai. Kemudian yang keempat dari segi ma'rifat nakirohnya. Di sini ar-rajulu ma'rifat nakiroh. Ma'rifat. Oke, ciri ma'rifatnya apa? Alif lam. Oke.
Kemudian naatnya pun di sini harus ma'rifat sesuai. Dan yang terakhir dari segi i'rabnya. Di sini ar-rajulu dibaca apa? Dibaca doma. Al-mahiru pun dibaca doma. Seperti itu, ya. Jadi naat hakiki itu kalau misalkan si man'utnya mufrad, maka naatnya pun harus mufrad. Kalau man'utnya tasniyah, maka naatnya pun harus tasniyah. Begitupun kalau misalkan man'utnya jama', maka si naatnya pun harus jama'. Jadi harus sesuai. Gak bisa kalau misalkan man'utnya itu mufrad, kemudian di sini naatnya teh jama', itu tidak bisa, ya. Jadi ada ketentuannya harus sama. Kemudian selanjutnya, kalau si man'utnya itu mudzakkar, maka naatnya pun harus mudzakkar, tidak boleh muannas. Dan yang keempat, si man'utnya apabila ma'rifat, maka naatnya pun harus ma'rifat dan seterusnya. Itu contoh dari naat hakiki, ya.